Tok tok tok, halo saya Iwan Pras, kembali lagi dalam cerita horny alias horor nih. Kali ini saya ada suaranya. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari mancanegara tentang sosok hantu cantik luar biasa tetapi membawa petaka. Geng geng. Ini adalah urban legend dari negara Latin Venezuela. Hantu cantik yang diberi nama La Sayona. Ya, La Sayona ini sebenarnya bukan nama asli. Ini merupakan panggilan kalau dalam bahasa Spanyol artinya adalah Algojo. Tahu kan Algojo ya? Ya, lain dengan Al Pacino ataupun penyanyi Al Jero, apalagi pelajaran Aljabar. Ya, nama aslinya sebenarnya adalah Casilda, salah seorang petani muda yang mempunyai kecantikan luar biasa dan bodinya memikat para pria. Nah, udah loh, pikiran kelana kemana aja kalau saya sebut bodinya wow, luar biasa. Ya, kalau ngebayangin Kim Kardashian, ya bolehlah, kayak gitulah, anggap aja ya. Penggambaran yang cukup perfect. Ya, meskipun seorang rakyat biasa, apalagi hanya berprofesi sebagai petani, Casilda ini digilai banyak pria. Tentu saja karena keelokan paras dan bodinya. Tapi para pria yang menggila-gilai dia harus menelan kekecewaan karena Casilda berkomitmen untuk tetap menjaga kesetiaannya terhadap sang suami dan menjaga keutuhan keluarganya. Karena baginya suami dan anak adalah harta yang tidak ternilai. Maka bisa dibayangkan betapa banyak kaum Adam yang kecewa dibuatnya. Impian mereka, apalagi para bandot ya yang pikirannya gak karu-karuan, mungkin biasa membayangkan Casilda sambil main sabun, terutama sabun colek, jadi sakit hati dibuatnya. Beberapa dari mereka justru punya pikiran jahat untuk melampiaskan kekecewaan mereka, seperti salah seorang pria yang kita sebut saja namanya adalah Erdigo ini. Erdigo ini sebenarnya adalah seorang lelaki mapan, duda, dan sudah lama dia menaruh hati serta hasrat kepada Casilda, tapi ditolak selalu. Cinta bercampur ambisi, bercampur nafsu birahi yang tidak mendapat tempat akhirnya membuat Erdigo menjadi dendam, sehingga dia pun menyusun sebuah rencana jahat. Dan pada suatu hari, diam-diam Erdigo melihat Casilda pergi ke hutan. Ya, karena musim kemarau biasanya mereka mandi ke hutan ya, ada danau di sana. Erdigo membuntuti langkah Casilda yang ke hutan untuk mandi sore itu. Di balik sebuah pohon yang jelas bukan pohon bayam, Erdigo dengan mata mendelik dan jakun naik turun melihat Casilda yang satu persatu melepas penutupnya atas pakaiannya. Belibet saya sendiri juga ngebayangin jadi kacau nih. Sampai wanita itu mandi di tepi sungai. Selesai Casilda mandi, Erdigo yang pura-pura tidak sengaja ketemu menceritakan sebuah kebohongan. Ia mengatakan pada Casilda, belibet lagi deh. Dia mengatakan pada Casilda bahwa sang suami ini berselingkuh dengan ibunya sendiri. Mau kayak gila itu orang. Amarah membara karena mendengar cerita tersebut. Casilda kemudian berpikiran lain. Ia sudah dikhianati. Bagaimana kalau ia juga mengkhianati? Ia ingin membalas perbuatan suaminya, meski sebenarnya itu hanya isu yang ditiupkan Erdigo. Dan Erdigo memanfaatkan kesempatan tersebut dengan merayu, membujuk, memprovokasi, sehingga akhirnya keduanya pun berbuat di tepi danau tersebut, melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Selama ini Casilda selalu menjaga martabat keluarganya, tetapi karena mendengar cerita tadi ia terprovokasi sehingga ia mengambil jalan pintas melayani nafsu Erdigo. Setelah berbuat, mereka kemudian pulang masing-masing ke rumahnya. Dendam membara di hati Casilda membuatnya gelap mata. Ketika ada ibu mertuanya di situ, langsung ia mengambil senjata dan membantai keduanya, baik suaminya maupun ibu mertuanya sendiri. Ia sudah termakan oleh hasutan Erdigo. Menjelang sekarat, ibu dari suami Casilda mengutuk, "Setelah ini seumur hidupmu tidak akan pernah bahagia. Kau akan menemui petaka dan kau akan menjadi sosok wanita yang mengerikan, yang
tidak akan pernah merasakan kematian dan kau akan menderita tersiksa sepanjang hidupmu. Setelah itu, ibu dari suami Kasilda meninggal. Seketika suasana alam pun berubah, petir menggelegar, dan sumpah itu terbukti. Kasilda kemudian kehilangan anaknya. Ia menderita batin. Dan suatu ketika dia menemui kemalangan, di mana ia hampir saja meninggal. Tetapi sumpah kutukan dari ibu mertuanya membuat ia akhirnya menjadi roh yang bergentayangan, yang membantai setiap laki-laki, terutama Erdigo, karena ia baru mengetahui di menjelang akhir kematiannya bahwa Erdigo inilah yang sudah meniupkan kabar burung, kabar bohong besar tentang suami yang berselingkuh dengan ibunya sendiri. Sungguh sebuah keabsurdan. Tapi nasi udah menjadi ketan. Nasi jadi ketan ya, jadi keripik dah. Sumpah itu tidak bisa dijilat kembali, tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Kasilda pun bergentayangan menjadi sosok wanita yang menyeramkan, sehingga dijuluki La Sayona alias Sang Algojo atau Sang Pembantai.